Sangka-sangka banyaknya. Amin, amin, amin. Intinya kalau kita bersyukur Bu, ditambah lagi tuh Bu, gitu ya. Itu udah janji Allah ya Ustaz ya? Betul. Subhanallah. Baik, mungkin masih ada pertanyaan lagi? Kalau enggak nanti Nisa nih yang nanya nih. Kok bengong? Ya udah bisa aja deh. Nih Ustaz, kalau misalnya nih Tad, ada seseorang, Iya. dia tahu kita harus bertobat gitu ya. Iya. Terus tapi dia merasa aku kan masih muda gitu. Aku nunggu tua aja, dia bilang gitu. Padahal dia udah tahu tuh nilai tobat itu seperti apa gitu. Nah kalau hal seperti itu gimana Tad? Menurut Ustaz? Jadi sebagaimana orang yang bertobat tidak harus menunggu tua. Tidak harus nunggu tua ya Kita Ustaz tidak ya? tahu umur kita sampai berapa banyak. Betul. Kadang mereka yang baru bertobat kepada Allah SWT, usianya baru hanya muda, dia diambil. Ada juga yang sudah tua, yang sudah ingin mati karena dia sudah hidupnya udah bosan dan dia udah banyak ibadahnya, dia ingin cepat dipanggil. Allah belum memanggil-manggil. Ini tandanya rahasia Allah semua. Oleh karena itulah kita bertobat kepada Allah, janganlah kita menunggu sampai hari tua. Dari sebagaimana setiap hari kita dengan berzikir itu adalah bertobat. Jadi kalau kita tidak pernah berzikir kepada Allah adalah bukan tobat. Oleh karena itulah makin banyak orang yang berzikir kepada Allah berarti makin banyak tobat yang dilakukan. Jadi setiap orang yang berzikir kepada Allah itu adalah sebagai sarana tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang tidak memahami. Jadi kalau orang yang tahu bahwa zikir ini mendatangkan berkahnya ditunjukkan secara langsung, tidak ada orang yang bekerja. Saya rasa semua orang akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah zikir itu akan tembus langsung kepada Allah dan doanya akan dimakbulkan kepada Allah. Jadi maka dari itu jangan sampai kita ini berbuat banyak salah dan berbuat zalim, terutama kepada orang-orang yang ahli berzikir. Karena kalau sampai orang yang ahli berzikir itu kita zalimi, kita sakiti, kalau dia mengangkat tangannya itu langsung tembus doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang dizalimi. Orang yang banyak dizalimi, orang yang banyak digunjingi, orang yang banyak disakiti, orang yang banyak digosipi, itu adalah orang yang banyak didolimi, itu doanya dimakbulkan. Oleh karena itu kalau dia sampai angkat tangan, doanya akan tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita berhati-hati. Kita kalau berbanyak berzikir kepada Allah, kita sudah dekat kepada Allah, maka kalau ada istri kita, suami kita, anak-anak kita, kalau salah jangan disumpahin. Mudah-mudahan orang itu segera ketabrak mobil. Nanti kalau ketabrak mobil kan repot urusannya. Di sinilah kalau ada orang yang salah kata atau dia mendolimi kita atau kita lagi jengkel kepada seseorang, kita doakan saja, ya Allah, mudah-mudahanlah Allah memberikan hidayah kepada orang itu agar orang itu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang baik. Jadi kita balas dengan sesuatu yang baik ya Ustaz ya. Dibalas dengan kebaikan tentunya. Betul. Karena kan doa katanya kalau kita berdoa pada siapapun juga itu kan berbalik doanya itu untuk kita juga ya Ustaz ya. Betul. Subhanallah ya, Masya Allah. Jadi tadi Ustaz bilang ya, dengan berzikir itu kita dengan istighfar itu kan juga kita berzikir gitu ya. Dan berzikir berarti kita bertobat. Dengan bertobat kita dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Berarti itu sama aja kita dengan yang bahagia banget berarti kita ya. Mungkin maksudnya walaupun kita dikasih uang bulanan sama suami 1 miliar, tapi kok rasanya hatinya bahagia gitu ya. 1 miliar, maksudnya 100.000, tapi bahagia tetap gitu ya. Karena rahmat itu turun terus gitu ya tadi. Jadi seperti itu ya Tet ya. Iya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku, tunjukkanlah aku mana yang baik yang engkau sukai dan mana yang tidak baik yang tidak engkau sukai. Allah berfirman, wahai Nabi Ibrahim, orang yang aku sukai adalah orang yang selalu berzikir kepadaku dan dia selalu mengingat kepadaku dan dia dapat menjauhi larang-laranganku dan dia akan mengerjakan segala apa yang aku perintahkan, kata Allah. Orang yang aku benci adalah, kata Allah,
Orang yang sedang aku benci adalah orang yang tidak pernah berzikir kepadaku dan dia selalu melanggar laranganku dan dia tidak pernah mengerjakan perintah-perintahku kata Allah dan dia tempatnya adalah di nerakaku kata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah orang yang berzikir kepada Allah makin dekat dia kepada Allah, Allah pun makin dekat. Jadi kalau sudah dekat kepada Allah, apapun dimanja oleh Allah. Oh, mulanya banyak orang yang dia berdoa, dia berzikir baru kemarin sore karena dia banyak malapetaka, dia ingat kepada Allah, baru sehari zikir dia minta dikabulkan. Ini masih kurang zikirnya. Jadi zikir ini harus istiqomah, begitu banyak dan dekat kepada Allah, maka Allah akan menjamin doa dan dimakbulkan dan dia selalu dimanja oleh Allah. Jadi ibaratnya kita ini pedagang. Kita sudah berlangganan kepada agen yang kita selalu beli. Begitu seringnya kita dengan agen yang kita beli ini, akhirnya hubungan kita sangat dekat dengan agen ini. Agen ini sudah percaya, kita mau mengambil barang apapun dia pasti akan berikan. Inilah sebaliknya kita meminta kepada Allah, begitu dekatnya kita kepada Allah, apapun yang kita minta kepada Allah, dengan tujuan baik tentunya insya Allah tidak akan melarang-larang, tidak asal semuanya itu yang tidak dilarang oleh Allah pasti akan dikabulkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan Allah berarti kebahagiaan dunia akhirat Ibu Bapak. Subhanallah, amin ya, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Bapak juga pemirsa di rumah, kita akan jeda lagi nih ya untuk beberapa saat ya. Kita akan kembali bersama Ustadz Muhammad Haryono tentunya setelah yang satu ini. Tetaplah di Sentuhan Kolbu. Hati bersih, pikiran bersih, amal pun yang bersih. Kembali lagi di Sentuhan Kolbu. Hati bersih, pikiran bersih, amal pun yang bersih. Subhanallah. Nah pemirsa di rumah, hari ini nih kita sedang membahas tentang tobat. Tadi Ustadz Muhammad Haryono telah menjelaskan tentang tobat. Jadi kalau kita berzikir itu artinya kita juga bertobat gitu ya. Dan kalau kita bertobat tentu Allah dekat dengan kita. Seperti dalam surah An-Nur ayat 31, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, subhanallah, ini jelas banget ya Ustadz ya. Supaya kamu beruntung, bertobatlah kalian supaya kamu beruntung. Aduh, jelasin lagi dong Tat, biar kita semua juga termasuk hamba-hamba yang beruntung ya Bu ya, Bapak ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Silakan Ustadz. Orang yang bertobat itu tempatnya akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana taubat itu adalah pengakuan dosanya di hadapan Allah dan dia betul-betul akan menyesali dan dia tidak akan mengulangi lagi dan segera berhenti saat itu juga dan meninggalkan dan dia akan berupaya terus-menerus akan terus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu banyak seperti ibu-ibu banyak mengalami suatu kegundahan. Galau ya Ustaz. Galau. Jadi ada seorang bertanya di sini adalah seorang putri Rasul bertanya pada Rasulullah. Jadi tiap hari mengalami kegelisahan, tiap hari mengalami hati yang sumpek lah. Jadi ibaratnya seperti ibu-ibu punya duit gelisah, nggak punya duit lebih gelisah. Lebih gelisah, gitu. Takut ya. Jadi ketika putri Rasulullah menghadap Rasul, dia mengatakan, wahai Rasul, berikanlah aku satu budak untuk mengatasi seluruh problem rumah tanggaku karena aku sedang mengalami suatu kegelisahan. Lalu Rasul mengatakan, wahai Siti Fatmah, untuk mengatasi seluruh problem rumah tanggamu tidaklah perlu satu bantuan seorang budak. Cukup bacalah hanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena kalimat tasbih ini adalah kalimat yang bisa mendatangkan ketentraman baik untuk pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan untuk negara. Jadi ini adalah syarat termasuk merupakan zikir salah satunya untuk mendatangkan ketentraman ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makin banyak kalimat tasbih yang kita baca, makin banyak ketentraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu kalimat tasbih Allah turunkan 70 malaikat. Makin banyak kalimat tasbih yang dibaca oleh kelompok berzikir itu, makin banyak
malaikat yang ikut beserta kita bersama-sama berzikir, dan malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah orang yang mengucapkan kalimat tasbih itu. Kabulkanlah doa-doa orang yang mengucapkan kalimat tasbih itu. Kabulkanlah hajat-hajatnya orang yang mengucapkan kalimat tasbih itu. Jadi dalam perjalanan di malam Isra ketika Rasul pernah bertemu dengan Nabi, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu bahwa sesungguhnya di dalam surga itu tanahnya sangat luas, sangat harum, sangat lapang. Tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jelas kalimat tasbih ini. Jadi Rasul mengatakan, siapa orang yang mengucapkan 7 kalimat tasbih, maka Allah akan bangunkan satu menara di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi makin banyak kalimat tasbih yang kita baca di dalam kita bertobat kepada Allah, makin besar ketentraman yang diberikan Allah terhadap kita. Subhanallah. Jadi sebenarnya berzikir itu bukan untuk Allah ya Ustaz ya, tapi untuk diri kita sendiri ya. Untuk kita. Itulah manfaat dan hikmahnya kita zikir kepada Allah. Allah akan berikan ketentraman, Allah kasih rahmat, Allah akan kasih keberkahan, Allah kasih pertolongan, Allah kasih rezeki dan nikmat kepadanya. Jadi banyak sekali tentunya dengan ampunan Allah itu diturunkan berkahnya. Amin. Subhanallah. Ya Allah. Baik, kita masih kasih satu kesempatan lagi nih pertanyaannya sebelum nanti acaranya. Aduh, udah ternyata sudah hampir mendekati akhir. Tapi kita akan kasih kesempatan kembali kepada kira-kira kepada Bapak aja deh. Bapak apa Ibu ya? Ibu aja deh. Ibu yang paling depan nih. Silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nana Suhana. Saya akan bertanya Pak Ustadz, Ya. apakah orang yang bertobat dengan memperbanyak berzikir itu akan dijamin hidupnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butuh penegasan kembali ternyata nih sepertinya Ibu nih. Silakan Ustaz. Iya, di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah memberikan ampunan dan jaminan kemakmuran dari Allah, jadi orang yang berzikir ini memang hidupnya betul-betul terarah. Ketika seseorang dekat dengan Allah, berbanyak berzikir, ketika dia diberikan musibah, dia diberikan cobaan, diberikan ujian, dia tetap akan berjalan lurus karena dekat dengan Allah, karena dia selalu ingat kepada Allah. Tentu dengan kekuatan dan ketabahan itu, maka Allah tambahkan rahmat dan kekuatan tentunya. Jadi makin banyak orang yang didolimi contohnya, makin banyak orang yang disakiti, makin banyak orang yang difitnah itu, dia makin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia dijamin oleh Allah. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang selalu berbuat dolim, dia tidak pernah akan mendapatkan husnul khotimah. Artinya orang yang tidak pernah mendapatkan husnul khotimah, orang ini adalah siapa orang yang banyak berbuat selalu menfitnah seseorang. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, yaitu dia tidak akan pernah mati dalam husnul khotimah. Sebagaimana Rasul pernah mengatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian wahai sahabatku bahwa nanti akan ada orang yang bangkrut di akhirat. Para sahabat menjawab, ya Rasul, aku tahu orang yang bangkrut itu adalah orang yang punya duit, orang yang punya uang yang banyak, digunakan untuk berdagang, lalu rugi dan dia punya hutang dan tidak mampu untuk membayar. Rasul mengatakan, oh itu tidak rugi, itu adalah rugi di dunia, itu bukan apa-apa. Nanti akan ada orang yang bangkrut dan rugi di akhirat. Apa itu ya Rasul? Rasul mengatakan, ada seseorang yang datang membawa pahala kebaikannya. Ada seseorang yang datang membawa pahala hajinya, pahala sodakonya, pahala kebaikannya. Tapi dia sayang, kata Rasulullah, dia sering mencaci seseorang, dia sering menfitnah seseorang, dia sering menghina seseorang, dia sering menggosipin seseorang. Begitu banyak yang difitnah dan yang didoliminya itu, maka pahala begitu banyak yang didapatkannya habis diberikan kepada orang yang difitnah itu. Yang ada hanya dosa. Karena yang ada hanya dosa, maka dia dilempar ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita
dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertobat dengan taubatan nasuha, dengan bertobat berbanyak berzikir kepada Allah, insya Allah kita akan dijauhkan dari segala kezaliman. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, ini menarik sekali pembahasan kita hari ini ya tentang tobat. Tapi Ustadz, kita masih ada sedikit lagi waktu ya. Berkenan Ustadz untuk memberikan kesimpulan dari tema kita Ya. hari ini. Silakan. Jadi mari kita bersama-sama bertobat kepada Allah. Orang yang bertobat kepada Allah adalah mengakui dosanya di hadapan Allah, agar kita diampuni dan kita juga tidak akan mengulangi lagi, dan kita supaya hidup terarah agar kita memelihara taubatan kita kepada Allah. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, siramilah kami dengan rahmat-Mu. Curahkanlah pada kami ampunan-Mu. Pada saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan membawa dosa-dosa padamu ya Allah. Dosa-dosa padamu dan dosa-dosa kepada orang tua kami. Ya Allah, begitu banyak dosa-dosa kami. Begitu banyak dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa bapak ibu kami, baik mereka yang masih hidup maupun yang telah wafat ya Allah. Ya Allah, kami adalah manusia yang mana Kau berikan akal dan nafsu, tapi ya Allah, nafsu kami telah mengalahkan akal kami sehingga kami selalu berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah, dosa kami bagaikan gunung yang tinggi. Dosa kami bagaikan gunung yang tinggi. Dosa kami bagaikan gunung yang tinggi ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari kesalahan kami ya Allah. Ampunan-Mu lebih besar dari dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah hamba-hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau azab kami atas kelalehan kami ya Allah. Jangan Kau siksa kami atas kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Jangan Kau beri cobaan yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah anak dan istri kami, lindungilah orang tua kami. Ya Allah, di antara kami ada yang menderita sakit, di antara kami ada yang punya masalah-masalah yang kami tak sanggup menanggungnya, di antara kami ada yang merasakan berbagai macam-macam kesulitan. Ya Allah, sembuhkanlah kami dari segala berbagai penyakit kami ya Allah. Engkau adalah Maha Penyembuh berbagai penyakit. Tiada kesembuhan kecuali datangnya hanya dari Engkau ya Allah. Ya Allah, makmurkanlah kami, berkailah kami. Ya Allah, anugerahkanlah rahmat-Mu pada keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah. Anak-anak kami Kau jadikan soleh dan soleha. Ya Allah, orang tua kami yang telah menghadap kepadamu, ampunilah dosa mereka ya Allah. Angkatlah derajat mereka ya Allah, dan jadikanlah kuburan mereka kebun dari beberapa kebun surga-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dengan tetap iman dan takwa kepadamu, serta Kau limpahkanlah rezeki kepada kami ya Allah, serta Kau limpahkanlah segala pertolongan-Mu kepada kami ya Allah, serta Kau limpahkanlah segala keberkahan-Mu dan nikmat-nikmat-Mu kepada kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, janganlah Kau